Halo Budiana, perkenalkan nama saya Revaldo dengan NIM 2171650100. Kali ini saya akan membaca ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Sueroso SH. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar PIH dalam kurung pengantar ilmu hukum terdiri dari dua gabungan kata, pengantar dan ilmu hukum. Dan jika kita lihat, ilmu hukum pun gabungan dari dua kata, ilmu dan hukum. Dan untuk kata pengantar berarti membawa ke dalam hal tertentu. Dalam bahasa asing juga diartikan introduction dalam kurung bahasa Inggris dan inleading dalam kurung bahasa Belanda, yang dimana memiliki arti memperkenalkan, yang artinya dimana berarti diperkenalkannya yaitu ilmu hukum bertitik pengantar, maka pengantar ilmu hukum merupakan basis paling mendasar dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Yang pertama, Cross memberikan definisi bahwa segala ilmu hukum, pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk manifestasinya. 2. Ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus, juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum dalam kurung Sajipto Raharjo 1982.210 . Yang ketiga, Curzon. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan perundang-undangan saja, melainkan filsafat dan perkembangannya dari masa yang lalu hingga masa saat ini. Yang keempat, Profesor Purnadi Purba Caraka SH dan Profesor Dr. Andes Suejono Suekamto SH MA dalam buku perihal kaidah hukum menyebutkan bahwa hukum mencakup 2. A. Ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. B. Ilmu pengertian, yakni ilmu pengertian yang pokok dalam hukum, misalnya seperti subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. C. Ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilakuan, sikap, tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang bahwa menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dari ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum. Di samping hal tersebut, terdapat beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum, antara lain. Menurut L.G. van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah masyarakat itu juga hidup manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Terdapat bahwa ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum, B. Sejarah hukum, C. Perbandingan hukum. Menurut dari Profesor Leon Hauck SH bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Bab kedua, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi memiliki sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding, Res Wenstap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 dan dimaksudkan pada Hoger Onderwijs atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda. Inleiding Res Wenstap
sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah dari inleiding Rechtswetenschap itu sendiri bukan ciptaan asli dari negeri Belanda sendiri, akan tetapi contohnya dari Jerman yang terlebih dahulu dalam kurung sekitar akhir abad 19, permulaan abad 20 tutup kurung, telah memakai istilah Einführung in die Rechtswetenschap. Di Indonesia, inleiding tot the Rechtswetenschap sudah dikenal sendiri tepatnya pada tahun 1924, yaitu tak kala di Batavia, Jakarta, didirikan Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum, di mana dimaksudkan kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942. Istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari oleh beberapa terjemahan. Inleiding tot the Rechtswetenschap yang sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum, dan mendatar. Sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam, atau dengan kata lain, pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas-asas dari hukum secara menyeluruh, sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang memiliki sifat khusus. Bab 3. Pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum, dan yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, subjek hukum, kedua, objek hukum, ketiga, peristiwa hukum, keempat, perbuatan hukum, kelima, hubungan hukum, keenam, akibat hukum, ketujuh, masyarakat umum, dan D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama itu antropologi hukum, dua, sosiologi hukum, tiga, sejarah hukum, empat, psikologi hukum, lima, perbandingan hukum. Bagian kedua, sumber hukum dan golongan hukum. Bab 4, sumber hukum dari berbagai pakar hukum. A. Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. B. Van Apeldoorn dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. C. Hamad Sanusi dalam kurung 1977-234 tutup kurung membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. D. Tab MPRS nomor 20 MPRS 1966. E. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Bab 5. Golongan hukum. Penggolongan hukum menurut buku PIA ini yaitu yang pertama, berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. C. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antara negara. D. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan yang kedua, berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, UU Perkawinan, UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan lain sebagainya. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, traktat, konvenan, perjanjian bilateral, dan lain sebagainya. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat. 3. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. B. Hukum internasional, yaitu hukum
yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal. C. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. D. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Ius constitutum dalam kurung hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD RI tahun 1945. B. Ius constituendum dalam kurung hukum negatif garing prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang dalam kurung RUU. C. Hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia ini. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun di seluruh dan tempat. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukannya. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. B. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana, dalam kurung KUHP, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan lain sebagainya. 6. Berdasarkan sifat. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai hak paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukumannya. B. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum dalam kurung undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam perwarisan abs intensto dalam kurung perwarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakannya jika tidak ada surat wasiat dalam kurung testament. 7. Berdasarkan wujudnya. Hukum dapat dibagikan sebagai berikut. A. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum, dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. B. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Yang ke-8, berdasarkan isinya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. A. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. B. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan dalam kurung warga negara. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, yang memuat apakah kaidah itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama, karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karena itu, dibutuhkan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan kehidupannya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Suoroso, SH, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Subjek hukum itu sendiri adalah manusia seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum dalam pasal 3 KUHP Perdata, dalam pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi hukum tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian, karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang.
Binatang merupakan makhluk hidup, namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itulah sebabnya binatang termaksud pengecualian hukum. Manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkannya atau dicabut, namun biasanya objek hukum itu adalah benda garing zaak. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, yang di dalamnya termaksud antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum, ia memiliki fungsi mengenai penamaan modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukan badan-badan hukum, dan masih banyak lagi yang bermuat dalam buku PIA ini. Bagian 3, tujuan dan terbentuknya hukum. Bab 6, tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum tersebut ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengendai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Bab 7. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak demikian itu dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan itu, bila tradisi tersebut menjadi turun-temurun dan akhirnya menjadi adat. Bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirnya hukum adat. Menurut pandangan legisme, mengatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim tidak terikat dengan undang-undang. Menurut pandangan Freire bahwa hukum hanya dibentuk oleh peradilan, dalam kurung Rechtspraak. Pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses peradilan.